petunjuk yang baik dari sang istri mengeblok gitu, membantah, melarang. Tolong dijelaskan Pak Ustaz. Terima kasih. Kita kumpulkan atau langsung jawab? Langsung jawab atau dikumpulkan? Kalau ada yang lain silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pertanyaan saya tadi, puasa 2 bulan yang kita menyiapkan buka untuk bersama, itu harus kita di tempat yang sama atau boleh seperti kita siapkan untuk di negara kita, di Indonesia misalnya. Terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum Pak Ustadz. Terima kasih atas jelas untuk puasa bulan Saban. Ya, karena ada Ustadz yang boleh, ada Ustadz yang tidak boleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada lagi? Oke, 3 dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwata illa billah wa ba'd. Yang pertama pertanyaannya menarik ya, tentang keserasian suami dan istri dalam mendidik anak. Suami bilang nih anak masukin pesantren, kata yang istri jangan deh. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, berkaitan tentang mendidik anak mestinya dikompromikan. Dan hasilnya itulah yang kemudian diketahui oleh anak-anak. Ketika anak tahu bahwa orang tuanya kurang serasi nih pandangannya, maka yang nampak itu seringnya adalah tidak tegasnya apakah ibu atau bapaknya. Ini berbahaya. Kalau kita lihat dalam prophetic parenting, bagaimanakah cara Nabi mendidik anak? Maka Nabi SAW mengajarkan bahwa anak itu mesti ada ketegasan yang sama antara ibu dengan bapak. Kalau tidak, anak tidak akan menghargai peraturan dalam rumah itu. Habis maghrib, sholat, tadarus, belajar. Itu peraturan. Betul? Tapi kalau tidak serasi antara suami dengan istri, anak akhirnya tidak menghargai peraturan dalam rumah itu. Pas dia lihat, oh ada yang ngebelain nih, ibunya. Ya. Atau kebanyakan, nih mohon maaf buat para bapak, kebanyakan yang kemudian membela itu adalah para suami atau para ayah. Kalau kata orang Jakarta, ngalemin. Mengapa demikian? Karena biasanya seorang ayah itu akan merasa sangat bersalah, udahlah sedikit ketemu waktu dengan anak, mereka nggak mau pada saat ketemu, kondisinya nggak happy. Ini yang sering terjadi. Makanya udah biarin mah. Ayah udah gak ketemu dia dari pagi sampai sore, biarin. Tapi efeknya adalah anak tidak menghargai peraturan dalam rumah. Dan dia tahu ketika dia melanggar, dia tahu kemana dia akan cari pembelaan. Ya. Itu poin yang pertama. Jadi saya harapkan bahwa kita mesti tegas. Dan itu serasi antara suami dengan istri. Kalau di hati kita nggak tega, lebih baik kita bilang, tanya mama. Gitu aja. Mendingan begitu daripada menjadikan anak tidak hormat terhadap peraturan dalam rumah. Lalu kalau case-nya adalah tentang anak dipesantrenkan atau tidak, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya, memang ini kemudian perlu dibincangkan lebih panjang dengan istri. Ya. Karena kalau anak mau dikepesantrenkan atau boarding school, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang perlu betah itu 2. Selain anaknya kita harapkan betah, emaknya juga diharapkan betah. Kadang ada anak udah betah, orang tuanya nggak betah, nangis mulu di rumah. Ya. Dua-duanya mesti betah. Kadang ada anak yang dia di sana sih happy aja, dia cepat menyesuaikan diri, tapi ada orang tuanya yang di rumahnya nangis melulu.
Nah ini kemudian perlu dikomunikasikan Pak. Ya. Bahwa tadi saya mengatakan ada cinta yang disebut dengan cinta rofah. Rasa sayang, tapi jangan sampai kemudian sayangnya ini nggak mendidik. Kita menjadikan anak kita sekolah, atau anak kita masuk boarding school, bukan kita buang, justru sayang kita sama anak. Ya. Tapi kembali lagi tadi, tolong komunikasikan dengan istri, siapkan hatinya, biar dia mantep waktu anaknya masuk dalam pesantren, hatinya kemudian mantep. Yang pertanyaan kedua, pahala memberikan makan orang yang puasa itu apakah mesti di tempat tinggal kita ataukah tidak? Tidak mesti, Bu. Ya. Katakanlah ibu di sini, ibu nyumbang di sini, atau ibu buat di kampung, atau ibu di kampung suami, atau yang lainnya, itu bisa didapatkan. Ya, bisa didapatkan. Yang berikutnya berkaitan dengan puasa di bulan Sya'ban, Ustaz ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ya. Untuk yang menyatakan bolehnya puasa di bulan Sya'ban adalah puasa tanpa mengkhususkan hari, Bu. Bukan hanya Senin Kemis, di bulan Sya'ban itu pokoknya Nabi memperbanyak puasa. Dalam riwayat yang lain, hampir sebulan Nabi puasa, kecuali udah deket-deket mau Ramadan. Itu yang disebut dengan Yaumus Syak, hari yang ragu, jangan-jangan puasa, ini udah awal Ramadan gitu. Itu baru yang kemudian Nabi itu gak puasa. Jadi di bulan Sya'ban Nabi bukan hanya puasa Senin Kemis, bukan saja puasa selang-seling seperti puasa Daud, tapi Nabi betul-betul memperbanyak puasa sebulan kurang lah gitu ya. Cuma yang khilaf atau yang terjadi perdebatan itu biasanya yang mengkhususkan. Contoh misalkan nisfu Sya'ban, nah itu baru terjadinya khilaf. Ya, artinya ada yang mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan ada dan lain sebagainya. Itu kalau mengkhususkannya. Tapi kalau memperbanyak puasanya tadi hadis dari Usamah bin Zaid yang dinyatakan hasan oleh Syekh Albani. Jadi dengan demikian kalau memperbanyak puasanya itu adalah dibolehkan. Yang terjadi perbedaan pendapat itu kalau hanya mengkhususkan di malam pertengahan bulan Sya'ban. Ya, nisfu Sya'ban. Demikian wallahu a'lam.